Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis iklan kosmetik. Di sini kami menggunakan iklan dari produk Garnier. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan untuk bagian luar tubuh manusia untuk membersihkan atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Iklan kosmetik adalah suatu bentuk pesan yang di dalamnya mencangkup produk kosmetik seperti sabun cuci muka, krim wajah, bedak, dan masih banyak lagi yang ditujukan untuk konsumen supaya tertarik untuk membeli produk tersebut. Iklan dituntut secara sehat, objektif, jujur, benar, dan bertanggung jawab serta memenuhi etika dan norma di masyarakat. Pedoman yang digunakan dalam iklan kosmetik diatur dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Di sini kami menganalisis iklan kosmetik di dalam media elektronik. Media elektronik meliputi televisi, radio, atau media teknologi informasi. Hal-hal yang dilarang dalam iklan kosmetik dari segi bahasa, norma, pemeran iklan, data riset dan statistik, testimoni dan rekomendasi, pernyataan yang terkait klaim kosmetik. Dari segi bahasa, iklan kosmetik tidak diperbolehkan seolah-olah sebagai obat seperti mengobati atau menyembuhkan penyakit. Tidak boleh menggunakan kata halal bila belum memperoleh sertifikat resmi, menggunakan kata ampuh, menggunakan kata aman, bebas, tidak berbahaya, dan tidak ada efek samping. Menggunakan kata satu-satunya, nomor satu, terkenal, top, paling. Menggunakan kata jauh lebih, kecuali dibandingkan dengan produknya sendiri. Dari segi norma, tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Tidak boleh menggunakan bendera, lambang negara, atau lagu kebangsaan. Tidak boleh menampilkan secara tidak layak pahlawan atau monumen negara yang bersifat merendahkan. Tidak boleh merendahkan perusahaan, organisasi, industri, atau aktivitas komersial dari produk lain. Menimbulkan atau mempermainkan rasa takut maupun memanfaatkan kepercayaan orang terhadap tahayul. Dari segi pemeran iklan, menggunakan peragaan, tenaga kesehatan atau yang mirip dengan itu. Tidak boleh menggunakan pejabat negara. Pejabat negara hanya dapat digunakan untuk iklan kepentingan lembaga. Dan tidak boleh diperagakan oleh bayi kecuali untuk kosmetik dari sediaan bayi. Dari segi data riset dan statistik, tidak boleh memanipulasi data sehingga tampilan dalam iklan menyesatkan masyarakat. Tidak boleh menyalahgunakan istilah ilmiah, statistik, dan grafik. Tidak boleh menggunakan tanda bintang yang dapat membingungkan masyarakat. Dari segi testimoni dan rekomendasi, tidak boleh memberikan testimoni yang mewakili orang lain atau kelompok maupun negara. Tidak boleh rekomendasi dari suatu laboratorium, instansi pemerintah, organisasi kesehatan, atau kecantikan. Dan tidak boleh memuat logo, lambang, atau identitas dari lembaga kementerian dan laboratorium ataupun instansi, kecuali seperti sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dari segi persyaratan yang terkait klaim kosmetik,
Tidak boleh mencantumkan fungsi di luar dari fungsi kosmetik, seperti bermakna pencegahan ataupun pengobatan penyakit. Tidak boleh mencantumkan pernyataan tidak mengandung bahan yang dilarang dalam kosmetik. Tidak boleh mencantumkan pernyataan tidak mengandung nama bahan yang diperbolehkan dalam kosmetik, kecuali bahan yang terkait budaya dan agama. Tidak menjanjikan hasil mutlak seketika jika ternyata penggunaannya harus terus-menerus. Kusam nih. Biar cepat cerah, perlu perawatan khusus nggak ya? Serahin aja dengan vitamin C buat kulit dari Garnier Light Complete baru. Lemon yuzu Jepang dan vitamin C 3 kali lebih banyak. Cepat cerahin kusam dari dalam, kulit tampak cerah alami sejak hari ketiga. Cerah cepat. Bye-bye kusam, Garnier Light Complete. Setelah melihat iklan tersebut, kami dapat menganalisis dari segi bahasa, iklan tersebut tidak terdapat penyimpangan atau iklan tersebut sudah sesuai dengan pedoman. Karena di dalam iklan tidak menggunakan kata seolah-olah produk tersebut dapat menjadi obat untuk menyembuhkan suatu penyakit. Di dalam iklan terdapat tulisan bahwa produk tersebut sudah lebih baik dari produk sebelumnya. Hal itu tidak dikatakan menyimpang karena iklan tersebut tidak membandingkan produk tersebut dengan produk yang lainnya, melainkan dengan produknya sendiri. Dari segi norma, pada iklan tersebut menampilkan suatu tempat atau lokasi di mana terdapat tulisan klinik kecantikan. Memang di dalam video tidak menjelaskan bahwa produk tersebut direkomendasikan dari suatu klinik kecantikan. Akan tetapi dapat disalahartikan bahwa iklan tersebut membandingkan produk dalam iklan dengan produk dari suatu klinik kecantikan. Karena dalam iklan mengatakan bahwa tidak perlu melakukan perawatan kulit di klinik kecantikan, melainkan dapat menggunakan vitamin C dari produk di dalam iklan. Dari segi pemeran iklan, tidak ditemukan suatu penyimpangan karena pemeran iklan tidak menggunakan atribut atau lokasi terkait profesi kesehatan, dan pemeran iklan bukan termasuk salah satu pejabat negara, bahkan tidak diperankan oleh bayi, sebab produk tersebut bukan merupakan produk bayi. Selanjutnya, data riset dan statistik. Pada iklan tersebut terdapat tanda bintang yang bermakna membandingkan produk baru dengan produk sebelumnya. Akan tetapi, pada akhir iklan terdapat tanda bintang, tetapi makna dari pernyataan tersebut tidak dapat memperjelas dari isi iklan tersebut dan tidak mudah dipahami bagi orang-orang yang kurang paham dengan masalah kulit. Dari segi testimoni dan rekomendasi, iklan tersebut tidak menampilkan testimoni dan rekomendasi dari masyarakat luas, dari suatu lembaga kesehatan, ataupun dari laboratorium beserta logonya untuk analisis produk tersebut, sehingga tidak ada penyimpangan terkait testimoni dan rekomendasi dari iklan produk tersebut. Yang terakhir, dari segi pernyataan yang terkait klaim kosmetik. Dalam iklan tersebut tidak mencantumkan bahan-bahan yang dilarang digunakan dalam pembuatan kosmetik, dan tidak mengatakan bahwa produk tersebut dapat mencegah atau menyembuhkan suatu keadaan patologis. Yang dicantumkan dalam iklan adalah bahwa produk tersebut dapat mencerahkan wajah yang disebabkan karena wajah yang kusam. Dalam iklan tersebut memuat bahwa akan cepat mencerahkan wajah yang kusam sejak hari ketiga. Hal tersebut tidak menyimpang karena dikatakan dengan menggunakan kata
sejak hari ketiga, yang dapat diartikan bahwa produk tersebut dapat mencerahkan wajah yang kusam apabila digunakan secara teratur dan terus-menerus, dan tidak bisa didapatkan dengan waktu seketika. Jadi, untuk pernyataan terkait klaim kosmetik dalam iklan tidak menyimpang dari pedoman yang sudah ditetapkan. Setelah menganalisis iklan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa penyimpangan di dalam iklan produk tersebut. Walaupun tidak banyak, tetapi tetap saja dikatakan bahwa iklan tersebut menyimpang dari pedoman tentang iklan kosmetik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.